Pulau ya di Pulau Belitung dan seterusnya. Dan pada masa ini juga di tahun awal 60-an ya tahun 50-an itu ada yang jatuh di Kurau dan seluruh pesisir yang ada di pulau-pulau kecil Sumatera, yaitu Belitung dari terus banyak. Nah, di tahun 50-an itulah, di awal 60-an akhirnya masuklah juga di Pulau Bangka, khususnya di Sungai Liat ini. Ya. Ada alasan tertentu nggak Pak, kenapa memilih Bangka gitu sebagai tempat menetap mereka? Karena melihat filosofi di sektor perikanan, wilayah Pulau Sumatera khususnya di Pulau Bangka ini menjanjikan event ke depan untuk membangun satu sistem generasi mereka. Jadi mereka dari timur berjalan mencari wilayah-wilayah baru dan tidak berpikir, dan mereka tuh singgah di mana tempat pulau yang begitu menjanjikan kehidupan untuk membangun generasi ke depan, mereka menetap di situ. Itu alasannya. Iya. Kalau karakteristik suku Bugis itu sebenarnya seperti apa Pak? Dalam bentuk apa? Wataknya gitu. Wataknya baik, bagus. Dia seorang pekerja keras, nasionalis. Dia pekerja keras dan nasionalis. Apakah benar Pak kalau orang Bugis itu orangnya kasar gitu, mudah marah? Kalau kita berbicara kasar dan marah, itu kembali ke individu. Semua manusia di bumi ini ada memiliki rasa. Tapi secara hierarkisnya, suku Bugis adalah suku pekerja keras dan suku petualangan, mencari wilayah baru untuk generasi ke depan. Ya, ya. Dan dia di mana bumi dia injak, di situ dia langit junjung. Kalau hubungan suku Bugis dengan suku lainnya gimana Pak? Apakah sering terjadi konflik? Secara historis, yang kita lihat, Bugis bisa menempatkan dirinya dimanapun. Dengan contoh-contoh, suku Bugis Makassar yang ada di Nusantara ini maupun di luar, dia bisa menduduki event seperti kita lihat di Tanah Melayu. Saking dia akrabnya dan bisa menyatu, dia bisa menjadi raja di negeri-negeri semenanjung. Berarti secara historis, secara grafik, suku Bugis dia betul-betul bisa menyatu dan membaur di mana dia datang dari wilayah. Nah, kita dibuktikan di hari ini, para keturunan raja-raja Bugis yang masih ada pada masa ini, dan dia bisa bertata di Tanah Melayu. Berarti suku Bugis ini bisa di mana saja ya Pak? Bisa di mana saja dan berbaur dengan siapa saja di dalam kategori kebenaran, tapi jangan dia ganggu dalam sifat harga dirinya. Dia hanya berpacu dengan harga diri sesuai dengan sumpah leluhurnya bahwa suku Bugis kita adalah suku yang tangguh. Petualangan, namanya petualangan harus bertangguh. Dia sebagai suku pengembara mencari wilayah-wilayah baru demi generasi. Berarti suku Bugis ini nggak hanya misalkan suku Bugis aja gitu lingkungannya, enggak? Ya itulah tadi, secara historis di mana dia bisa membaur, Di mana aja dia iya bisa membaur. Tapi di dalam sistem itu dia mengajak keluarganya dari situ mengembang, membuka wilayah baru. Ya pasti mayoritas orang dia, karena tidak semua suku bisa bekerja sesuai dengan orang Bugis. Seorang keras, ulat, dia memang bertarung dengan alam. Nah, memang kalau kita perhatikan, dia sebagai suku bahari, nah menguasai lautan. Dan di laut adalah semua orang tidak bisa sembarangan, karena di laut memang betul-betul harus kuat. Orang Bugis itu kan terkenal sebagai pekerja keras. Iya. Nah, mata pencarian orang Bugis itu apa sebenarnya Pak? Kalau Utamanya. kalau mata pencarian di segi orang itu kebanyakan menjadi pelaut, mulai pelayaran, dibagi ada pelayaran, ya namanya niaga di lautan, namanya ya nelayan dan seluruh. Jadi Bugis itu di mana ada pantai, dan boleh dikata di mana ada air, mereka pasti ada di sana. Nah, alasan kenapa mereka walaupun merantau tetap memilih wilayah
dijadikan pesisir untuk mereka tinggal itu kenapa Pak? Karena memang filosofi leluhurnya. Oh dari dulu ya? Ya, karena dia adalah seorang pelaut. Dari leluhurnya memang diukir, dia pelaut. Dan di dalam pengembangan itu generasi terus ada, mungkin ada yang di darat bekerja apa, itu dalam pengembangan nanti. Berarti emang dari filosofi dulu? Iya, dia seorang pelaut sejati dengan filosofinya, dengan memang dia dari sejarah dia mencari dengan namanya pelayaran dengan perahu-perahu pingisnya, dia pelayaran sampai ke Afrika, di Madagaskar, di mana dia di Eropa, di abad-abad 16 dia sudah menguasai, dia sudah wilayah lautan ya pesisir. sampai ke Eropa, di Australia, di abad-abad itu dia. Nah kalau bertemu dengan sesama suku Bugis di daerah lain itu gimana Pak? Dia sangat harmonis, jiwanya kayaknya itu dia kembali ke tanah leluhur, ingat tanah leluhurnya. Maka Bugis sejati dia tidak akan pernah melupakan bahasanya. Bahasa. Ya itu diutamakan. Untuk menjalin kekeluargaan pakai bahasa. Sandinya itu tahu di mana dia merantau, bahwa dengar di sana ada Bugis, dia langsung datangi kerajaan. Oh itu suka Bugis Iya, Pak? itulah dia ada sekarang digelar dalam satu ada KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Oh, Dan itu sampai di Eropa, di mana, di benua apapun. ada. Iya, karena memang ikatan historis darah yang memang dia kental. Tetapi mereka kalau kita lihat secara sehari-hari memang secara individu tidak begitu akrab ya. Iya. Tetapi kalau terjadi masalah suku, intelektual dia diganggu, menyatu dengan mereka. Kekeluargaannya sangat. Iya, keluarganya mereka sangat tinggi, persaudaraannya tinggi. Nah kalau di dalam suku Bugis ada nggak Pak perbedaan perlakuan antara wanita dan laki-laki? Dalam masalah hak, Iya. ya, dia kalau hanya wanita dan perempuan, memang kalau dalam agama juga ada perbedaan. Ya, gitu juga. Mana ya? Itu. Saya dan perempuan. Kalau suku laki-laki Bugis, biasanya ada saya dan perempuan.
keilmuan, bukan mau dituangkan di dalam pasangan selalu memasak ke harus ikut adat saya, bukan begitu. Tapi di dalam jiwa kepribadian tadi mengikuti juga. Mengikuti pasangan. Iya, mengikuti, tapi kejiwaannya dia sebagai orang Bugis. Kalau dia laki-laki tetap membawa itu. Walaupun dia bergaul di suku itu, tetapi ada jiwa. Nah, apabila dia terganggu secara harga diri dengan Sirya Matangi, maka jiwa kebugisannya timbul. Itu tidak bisa dibuang, karena member itu dari dalam, bukan buatan-buatan. Bukan. Ini proses waktu sesuai dengan leluhur. Nah, suku Bugis ini kan terkenal dengan maharnya, Pak ya? Iya. Nah, kalau dalam pernikahan nih, Pak, misalnya wanita atau perempuannya suku Bugis, laki-lakinya suku lain, apakah maharnya tetap tinggi? Iya, harus. Sesuai dengan perintah. Tidak bisa. Itu kan tadi disiplin. Kalau misalkan laki-lakinya Bugis, tetap juga berarti menyesuaikan dengan perempuan tadi. Iya. Kalau dia minta mahar kita ikuti. Di batas kemampuan kita namanya, tapi itu kan juga kemampuan. Ada namanya negosiasi, bukan pemerintah, tapi ibarat kalau dia kawin dengan Melayu, dengan ada bagian harus ikut. Berarti filosofi mahar tinggi itu karena memang laki-laki dari orang Bugis nih, gimana ya? Wanita tuh dianggap spesial. Iya. Jadi memang didikan orang tua, didikan dari orang leluhur, bahwa apa yang kau ingin miliki dengan pertarungan yang mahal, maka kau akan menghargai dia. Apapun. Itu kenapa mahar orang Bugis itu tinggi, Pak? Ya, semua sebetulnya kita kan zamannya filosofi itu dari leluhur membangun sistem itu, bahwa apa yang kita ingin miliki dengan pertarungan yang mahal, maka akan menghasilkan kasih sayang yang mahal. Benar apa benar? Benar. Nah, iya. Karena udah beli mahal, istilahnya dia beli barang, Iya. udah beli mahal-mahal kan kalau nggak disayang juga. Iya. Ibarat contoh ya. Iya, contoh barang. Iya. Itu. Maka leluhur mereka mendidik itu. Nah, kalau kearifan lokal dari suku Bugis ini apa, Pak? Misalnya dari makanan, keseniannya. Ya, kalau kita lihat sekarang, nah generasi muda udah lihat makanan Bugis ya, karena Padang Rendang. Kalau kita di sana kan, kalau di Bugis itu namanya coto apa itu, dia makanan khasnya ondel-ondel apa, semua itu dia. Jadi kemas dari semua sederhana, semua dari tepung beras itu iya. Nah, kalau keseniannya apa, Pak? Banyak kesenian dalam lagunya, ada logo, lagunya Mamiri dengan gendanya rempah ini, itu gendang. Itu dia. Itu dari suku Bugis ya? Iya, suku Bugis Makassar semua dikenal. Nah, adat istiadat suku Bugis yang tetap melekat hingga saat ini apa aja, Pak? Yang masih ada sampai saat ini? Di Bangka? Di Bangka adalah sifat toleransi antara sama-sama suku-suku yang ada itu dibangun dalam sistem persaudaraan. Dengan budaya dia bawa untuk menyatu, tapi di suatu negeri sopan santunnya yang lemah tinggi, cara kerjanya, mitos kerjanya anak-anak Sulawesi bertarung dengan gelombang, itu masih banyak melekat erat sampai saat ini. Sampai saat ini, dan mereka pun kemanapun mereka itu dibawa. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Semboyan suku Bugis yang tetap melekat pada diri seorang Bugis. Siri Nakaca. Artinya apa, Pak? Filosofi Siri itu adalah suatu pertarungan tadi, harga diri. Harga diri, tapi di situ dikemas. Harga diri yang termahal itu lebih. Karena saya malu, anakku tidak makan, istriku, maka saya berani bertarung. Jadi apapun di depan, ya demi untuk kebenaran ya, mencapai seperti itu. Ya Siri tadi, dia itu bilang itu dibekali oleh leluhurnya Siri. Jadi mereka bertarung, bukan bertarung untuk ini, untuk menakali dengan alam, dengan apa, sebagai pekerja keras. Kita buktikan sekarang, situ ada anak Sulawesi keturunan, gelombang besar berapapun hajar, karena takut anak istrinya tidak makan, tidak begini, sandang papan tidak terpenuhi. Nah, saya ada pernah dengar semboyan orang Bugis itu taroda, itu artinya apa, Ya Pak? sama. Oh, sama? Iya, Siri. Jadi taroda itu ibarat salah satu simbol ya Siri tadi. Nah, dia berpacu dalam bahasa biar meti asan rede ini. Dan dia bekerja betul, memang ada simbol-simbol pembakar semangat. Ibarat itu mendidih biar dia kering, apakah harus bertarung di luar sana.
biar ibaratnya hancur lebur dia di akhir. Tapi yang penting saya harus bertahan, buktikan. Ibarat itu kan biar kering ya, biar kering asal pernah mendidih. Biar saya hancur binasa di akhir cerita, tapi pernah saya menaikkan bendera. Ya itu filosofi yang dibangun oleh leluhur. Mereka berangkat dari tanah. Dia cuma tidak ada mau bilang ke Bangka kemana, nggak tahu dia. Karena mereka tidak bisa baca tulis. Tapi dia buta huruf, tapi tidak buta hati. Kalau ditanya orang mau kemana, mau ke barat. Di mana barat? Di ufuk matahari tenggelam. Oh, dia nggak tahu nama. Mana nggak tahu, dia tuh yang berangkat dari tanah leluhur. Ya mau ke barat. Cuma mau ke barat. Iya, barat. Di mana itu barat, Pak? Di matahari tenggelam. Iya, jadi mereka tuh bukan bahwa mau ke sini, bukan. Iya. Karena bukan, dan mereka kayak terimigrasi ditempatkan langsung dan bukan. Dia tuh menelusuri lautan ini, pulau-pulau. Di mana tempat yang Ya, dia singgah, dilihat, menjanjikan masa depan untuk generasi, maka di situ dia menurunkan tata, membangun satu kehidupan perekonomian. Bukan di tempat dia melihat peta, nggak ada itu nak. Dia hanya bergerak dari timur ke barat. Mau kemana Pak? Berlayar ibaratnya mau berangkat. Ya kita mau ke barat. Ya barat lihat di mana? Ya matahari tenggelam. Itu diukir betapa mereka 18 belakangan ini. Tapi kalau Bangka nih mereka Bugis sudah lama masuk. Ya itu ribuan tahun sebelumnya, mungkin 15 ya, tapi persinggahan cuma berlayar dia, bukan kayak kita sekarang nelayan masuk berlari perahu lain masuk mencari wilayah baru. Kalau mereka hanya persinggahan ke Eropa, ke benua Asia, berlayar dengan perahu finisnya, mampir singgah, ya hanya persinggahan. Karena ini pulau kosong asalnya. Oh, pulau kosong. Bangka ini awalnya pulau kosong, nggak ada penghuni. Ini persinggahan mereka daerah Lanong. Tepatnya di mana Pak? Pas di Bangka itu pertama kali ya? Apanya? Suku Bugis. Yang berlayar ini. Ini mulai dari ada yang dari Kurau. Tohnya pecah-pecah, ada pindah akhirnya sini, ada juga di sini. Di mana dia singgah? Ibarat berlayar kapal. Mereka nggak tahu nama tempat pokoknya. Iya, pokoknya perahunya tuh terkandas. Oh di sini. Ibarat mereka dari timur berlayar ya pindah-pindah orang berapa. Terus terdampar di suatu tempat, maka dilihat. Oh di sini menjanjikan. Maka para nelayan tuh begitulah dia membangun sistem perikanan. Ngajak keluarga. Iya, hanya dia saling mendengar bahwa si A di sana. Hanya dengaran kan cerita. Karena waktu di masa itu belum ada surat menyurat, belum ada apa. Hanya cerita yang orang mengkotnya. Oh di pulau ini namanya dari ini orang nelayan Bugis sukses di sana perikanan. Mereka berangkat. Nah, tapi episode pertama yang berangkat itu dia tidak tahu mau kemana. Tanya barat, tapi di mana dia singgah, perahunya terdampar, dilihat sektor perikanannya bagus, maka dia di situ dia. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sedang bersama dengan narasumber kita yang kedua, dengan Bapak Muhammad Hussein, benar Pak? Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Baiklah, di sini saya mau nanya-nanya sedikit mengenai suku Bugis. Sebelumnya saya mau nanya, Bapak suku Bugis asli? Saya aslinya dari Bone. Dari Bone? Ya. Lahir di Bone Pak? Lahir di Bone saya. Kalau boleh cerita sedikit Pak, sejarah Bugis masuk ke Bangka itu gimana ya? Begini, kalau Bugis masuk ke Bangka, yang sesungguhnya itu yang duluan dari saya itu saya kurang mengerti. Tetapi pada tahun 1956, orang tua saya dari Bone berlayar ke Pulau Bangka ini, memakai perahu katir. Perahu katir itu lebarnya kurang lebih 1 meter. Panjangnya kurang lebih itu 6 meter. Tapi ada katirnya. Jadi waktu itu saya umur 3 bulan. Dibawalah dari Bone sampai ke Bangka itu kita masuk pertama tahun 56 itu di Koba. Di Koba. Pada tahun 57 kita ada di Kurau.
Nah, jadi tahun 57. Jadi pada tahun 65 pindah Pangkal Pinang sampai tahun 70. Pada tahun 70 kami pindah ke Sungai Liat sampai saat sekarang. Sungai Liat langsung di nelayan 2? Ya, di Kampung Jawa setahun. Oh, Kampung Jawa. Nah, sudah itu baru di nelayan 2. Jadi asal mula nelayan Bugis di nelayan 2 ini ya. Asal Bugis di nelayan 2 ini, sebenarnya nelayan 2 ini asalnya namanya dulu itu Buyan. Buyan itu asalnya orang Bawean, tetapi mayoritas Bugis masuk pada tahun 60-an gitu kurang lebih, maka Bawean menyingkir, jadilah Kampung Bugis, disebut Kampung Bugis. Nah, tapi setelah berapa tahun itu langsung dijadikan nelayan 2. Nah, sampai diresmikan sampai sekarang nelayan 2. Jadi kalau perempuannya yang saya ingat, menurut yang diceritakan oleh orang tua saya, kalau yang perempuan pertama kali itu memang orang tua kami yang meninjak Tanah Bangka ini. Ya, begitu. Orang wanita pertama? Ya. Bunda saya dengan temannya dan beberapa orang. Nah, kalau karakter atau watak orang Bugis itu seperti apa? Kalau watak orang Bugis itu dikatakan keras, ya memang keras. Tetapi bukannya keras artinya kerasnya marah-marah, bukan. Kerasnya itu kalau dia mengatakan sesuatu, membela kebenaran itu memang. Artinya kalau dia mau matilah gitu. Memang artinya kalau dia bilang AA begitu. Nah, kalau hubungan suku Bugis dengan suku lain gimana Pak? Apa sering terjadi konflik atau gimana? Ya selama ini yang saya tahu itu enggak. Kalau ya komplit itu biasa yang kecil itu dengan anak itu mungkin ada, tapi artinya besar-besaran atau apa yang saya ingat dengan suku enggak berbaur gitu. Mata pencarian utama suku Bugis apa Pak? Mata utama pencarian suku Bugis yang ada di Tanah Bangka ini yaitu penangkapan ikan, nelayan, melaut. Mengapa kalau merantau suku Bugis tetap memilih untuk tinggal di wilayah pesisir? Karena di wilayah pesisir ini dekat dari pantai, karena pesisir dia untuk karena orang nelayan itu harusnya dekat dengan pesisir nelayan. Berarti dari nenek moyang dulu emang orang Bugis itu tinggalnya di pesisir ya? Iya, yang bagi penangkapan ikan. Kalau yang bukan ya tetap di kota. Nah, kalau misal bertemu dengan sesama suku Bugis di daerah lain itu gimana? Oh, itu kalau dia bertemu, artinya walaupun dia tidak kenal, kalau memang satu etnis, dia orang itu seperti saudara. Nah, kalau dari dalam suku Bugis, apakah ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, Pak? Kalau secara umumnya itu ya tidak, itu sama. Tetapi kalau secara adat istiadatnya itu mungkin ada perbedaan karena derajat laki-laki dengan perempuan itu saya kira suku apapun pasti ada perbedaannya itu. Nah, kalau dari ciri khas sendiri yang mencirikan bahwa dia ini orang Bugis itu apa? Ya, ciri khas orang Bugis itu umumnya ciri khasnya itu adalah karena orang Bugis itu dia berpakaiannya ada topi spesialnya memang yang disebut songkobone seperti yang saya pakai ini. Berarti kalau emang topinya seperti ini emang cuman orang Bugis yang punya? Ya punya. Ini songkok adat Bugis memang. Songkok Bugis. Nah, kalau dari misalkan ada perbedaan antar suku misal dalam pernikahan itu lebih dominan kemana Pak? Itu dari kesepakatan kita. Karena kalau kita sudah dirantau itu harus kita mengikuti kesepakatan. Tetapi kalau di dalam adat, misal di daerah kita ya terang itu sudah pakai adat Bugis. Tapi kalau misalkan dia tinggal di Bangka gini, di Bangka ini ya kita sesuaikan. Nah, kalau kearifan lokal dari suku Bugis ini apa aja Pak? Misal kayak dari makanan, keseniannya apa aja?
Kalau Bugis ini, kalau makanan khas ya, makanan Ya, khasnya, makanan khas Bugis. kalau makanan khasnya itu biasanya brongkong, itu ada dari apa, Pak? dari pisang, Oh, pisang. ya, pisang dicampur dengan telur, gula pacer atau gula kabung itu ada brongko itu. Oh, itu namanya Nah, brongko. brongko. Kalau keseniannya, Keseniannya itu ya biasanya yang dikenal itu yang sering dipakai itu Pani Mamiri, Indologo, nah itu. adat istiadat suku Bugis yang tetap melekat hingga saat ini apa, Pak? Kan biasa kan adat istiadat ada yang kayak udah nggak dipakai lagi. Nah sekarang yang masih sampai sekarang itu apa? Sampai sekarang ini Bugis ini tidak bisa meninggalkan itu adatnya itu yang disebut itu siri. Siri itu artinya memang kalau sudah siri itu berarti kalau sudah siri itu sudah tidak ada jalan lain lagi lah. Siri itu artinya apa, Pak? Siri itu kalau dipermalukan, misal sesuatu yang tidak memungkinkan dia mau mati lah, tidak tidak bisa Berarti mundur. orang Bugis ini menjunjung tinggi malu. Ya, malu. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pak, semboyan suku Bugis yang tetap melekat dalam diri seorang suku Bugis itu apa? Taruh gaul. Artinya apa, Pak? Artinya tuh kalau dia sudah mengeluarkan kata-kata itu harus ditepati. Setiap bulan dipungkiri. Berarti apa yang dia ucapkan? Ya, apa yang itu diucapkan tetap dilaksanakan, hidup ataupun mati. Baiklah, Pak, sekian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat Sama-sama. sore. Ya, selamat sore.